Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhirin antara fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Para santri dan tentunya para santri yang dirahmati Allah, kita bersyukur malam hari ini kita bisa bermajelis untuk berusaha menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, di antaranya dengan cara khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir kita surah Yusuf, surah yang ke-12. Ini surat kalau kita bisa menguasai, memahami, akan mendapatkan ibrah yang sangat luar biasa. Saya sendiri, dulu waktu kecil, si kecil, pada sekolah entah belum. Kalau mau tidur, dikisahkan kisah Nabi Yusuf ini oleh Ibu Mualim. Mualim ngaji malam di musola sama kiai sama ustaz siapa gitu, dapat kisah Nabi Yusuf ini. Sebelum tidur diceritakan, dulu ada Nabi Yakub, anaknya 12. Di antara mereka ada namanya Nabi Yusuf, Bunyamin, dan abang-abang dan seterusnya. Sekarang masih ingat. Nah, kebiasaan baik ini hari ini barangkali sebagian kaum muslimin masih melakukan seperti itu, atau mungkin sebagian tidak melakukan. Alangkah bagusnya kalau anak-anak kita sendiri mulai dari kita untuk mengenal kisah-kisah para nabi sehingga kita bisa meneladani mereka. Nabi Yusuf itu kemarin sudah kita awali kajiannya dari mulai mimpi. Beliau mimpi, kemudian diceritakan ke abinya Nabi Yakub, kemudian Nabi Yakub dipertimbangkan, jangan kamu ceritakan ke abang-abangmu. Ternyata tidak semua nikmat itu kalau nanti diceritakan mendapatkan madorot, jangan diceritakan. Memang ada ayat lain, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Ada benar nikmat Tuhanmu, Rabbmu dalam kamu ceritakan. Tapi dalam hal seperti ini Nabi Yakub melarang, jangan. Baik, sampailah kita ke yang ke-16 setelah yang ke-15 kemarin. Allah menceritakan Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, beliau dimasukkan ke dalam sumur. Tidak dibunuh, tapi dipilih agar Nabi Yusuf itu jauh dari apinya, kemudian dimasukkan dalam sumur. Nah, ketika dalam sumur, Nabi Yusuf dihibur oleh Allah. Wa auhayna ilaihi, dan kami bisikkan padanya Yusuf, lanunabbi annahum bi amri hadza wa hum la yasbun. Latunabbi annahum, sungguh betul-betul akan kamu ceritakan kejadianmu ini, kamu dimasuk dalam sumur ini, hum pada mereka. Abang dulu nyemplung ke satu sumur kan, kamu Yusuf ya? Gitulah nanti terakhirnya nanti mereka terkejut, ternyata Nabi Yusuf masih hidup jadi orang hebat. Di amrihim, tentang sikap mereka pada Nabi Yusuf. Ada kejadian menyemplungkan ke sumur. Wahum la yasyurun, tapi mereka nggak sadar bahwa nanti akan ketemu lagi, akan bertemu dalam satu majelis keluarga, kemudian mereka akan nanti saling memaafkan.
Nah, ayat ke-16-nya waja'u abahum. Telah Nabi Yusuf dicemplungkan ke dalam sumur, kemudian mereka datangi abinya. Abahum isya'an, pada waktu isya. Sudah malam. Biasanya sore udah pulang. Karena main-main kan. Nih baru pulang. Yapkun, dalam kondisi mereka menangis semua. Abi, ada apa kalian pada nangis? Gitu kalau bahasa bebas. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiku. Abi, kami tadi lari-lari, lomba kesana kemari, nastabiku. Wa tarokna Yusuf inda mata'ina. Di Yusuf kami tinggalkan biar nggak capek dia, kami tinggalkan di barang-barang kami, di kemah kami. Itulah bahasa mudahnya itu. Inda mata'ina. Fa'akalahu dhi'bu. Ketika itulah adik dimakan serigala. Wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna shadiqin. Mungkin Nabi enggak akan percaya pada kami semua. Walaupun kamu sudah mengatakan yang sebenarnya, walau kunna shadiqin. Begitulah bahasa itu bisa diolah. Kadang bahasa itu enggak sesuai dengan yang ada dalam hati, sehingga mereka ini sebenarnya tidak seperti tapi dikatakan walau kunna shadiqin. Waja'u ala komisi. Jadi mereka udah dengan lisan menyatakan bahwa adiknya Yusuf sudah dimakan serigala. Mereka mudah untuk menguatkan tangisannya itu, menguatkan pernyataannya itu, menguatkan sandiwaranya itu. Mereka membawa gamis baju. Tapi nggak percaya ini baju adik, ini bajunya, ini baju. Bidamin kadhib, bajunya ada tanda darah tapi kadhib, bukan darahnya Nabi Yusuf. Kadhib. Qala, tapi Nabi Yakub abinya menjawab, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Terserah kalianlah. Yang bilang kayak itu kan kalian. Nah gitulah. Nabi Yakub sudah nampak tanda-tanda bohongnya itu sama beliau sudah nampak. Dari kejanggalannya itu sudah nampak. Dari kemarin izin untuk membawa main Nabi Yusuf adiknya, sampai pulangnya malam, sampai pulangnya membawa tanda-tanda yang mencurigakan. Nabi Yakub katakan, itu kan kalian yang bilang. Tindakan kalian kayak gitu, kalian bilang gini, itu kalian yang bilang. Itu lalu bahasa bebasnya. Fasobrun jamil. Kalau Abi mau kayak mana lagi? Kayak mana lagi? Ya sabarlah paling. Jamil, dengan kesabaran yang baik. Apa artinya sabrun jamil? Amma ana, adapun saya, bapak kalian, fawadifati sa'ahris ala qiyam biha. Tugas saya cuma ingin menjalani proses hidup ini. Hadapilah. Wahia anni asbiru ala hadil mihnah. Karena ada ujian cobaan kayak gini, saya harus bersabar. Sabrun jamilan, sabar yang indah, sabar yang baik. Yang seperti apa? Saliman minas sufti wa tasyakki ilal khalqi. Sabar yang baik itu sabar yang enggak ada isi kemarahan, jengkel, marah. Sabarnya memang betul-betul sabar Nabi Yakub. Wa tasyakki ilal khalqi. Saya enggak akan bilang ke siapa-siapa, sudahlah. Kalau kalian bilang kayak gitu, ya sudahlah. Bapak akan sabar. Bapak akan gak ngomong ke siapa-siapa. Apa gunanya ngomong ke si A, si B, si C? Saya akan sabar. Tasyakki ilal khalqi, saya akan ngadu kepada siapapun.
wa asta'inullaha ala dzalik wallahul musta'an ala ma tasifun. Dan Allah itu tempat untuk minta tolong dari apa yang sudah kalian ceritakan. Udah cerita gini gitu, ya udahlah, sabar saya. La ala hauli wa quwwati. Saya pun juga nggak akan mengandalkan kekuatan saya, hauli wala quwwati. Saya cukup minta tolong pada Allah saja. Fawa ada min nafsi hadzal amra wa syaka ila khaliqihi. Dan kemudian Nabi Yakub berjanji untuk bersabar dan dia tidak akan ngomong ke siapapun, sudah hadapi. Dia hanya akan mengadu kepada Allah dengan perkataannya, innama ashku bathi wa husni ilallah. Innama hanya saja asku, saya akan melapor, mengadukan bathi, kesedihan saya, wa husni, huzn juga sedih. Saya sedih Yusuf dimakan serigala kata kalian, tapi saya akan mengadu kepada Allah. Lianna syaqwa ilal khaliq, karena kalau mengadu kepada Allah yang Maha Pencipta, la tunafis sabrul jamil, tidak akan menghilangkan sikap sabar yang bagus. Kalau katanya sabar tapi banyak cerita mengeluh pada sesama makhluk, itu sabarannya masih kurang. Tapi kalau sabar nggak ngomong ke siapapun, nggak ngadu, nggak ngomel, nggak merasakan, nggak menyatakan jengkelnya kepada peristiwa tersebut pada makhluk diceritakan, tapi hanya mengadu kepada Allah, maka ada namanya as-sabrul jamil. Li'anan nabi idza wa'ada wafa. Karena kalau Nabi itu berjanji pasti insyaallah dia tepati. Udah, Nabi Yakub berjanji tidak ngadu pada siapapun daripada Allah. Akhirnya sekian tahun proses Nabi Yusuf berada di tempat lain, tidak ada lagi di dalam lingkungan keluarganya, Nabi Yakub terus mengadu kepada Allah, sampai nanti disebutkan bahwa Nabi Yakub karena sedih terus sampai matanya buta karena sedih terus. Mau ngadu ke siapa? Orang juga nggak jelas. Nabi Yusuf itu dibawa kemana, nasib kayak mana nggak jelas. Udahlah, pada Allah saja mengadu. Itu ayat yang ke-18. 19, 20. 19, 20. Wajaat sayyaratun. Apa artinya sayyarah? Oh, mobil. Kok sekarang dia mobil ya? Berarti dulu udah ada mobil yang Nabi Yusuf. Sini saya artinya bukan mobil. Orang yang banyak berjalan, kafilah. Wajaat sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Qala ya busyra hadza gulam wa sarruhu bido'atan wallahu alimun bima yaf'alun. Tafsirnya kayak mana? Maka sa Yusuf fil jubbi, ketika Nabi Yusuf sudah dimasukkan ke sumur oleh abang-abangnya, Nabi Yusuf di dalam sumur itu beberapa saat. Makasa sampai sekian waktu. Hatta ja'at sayyaratun ai qafilatun turidu Misra. Sampai kemudian lewat datang kafilah yang menuju ke Mesir. Turidu Misra. Fa arsalu waridahum. Kemudian kafilah itu menyuruh salah satu berapa orang anggotanya, cari sumur, cari air, kita haus semua nih, kita mesti istirahat. Fa arsalu waridahum. Fa adla dalwah. Maka dijulurkan timbanya itu, embernya itu ke sumur tadi. Dalwun. Lo dua apa? Dalwani, duluan. Apa? Dalwani, dilaun. Pikir kok duluan ya.
daun-daun ini di laut. Maka salah satu dari mereka itu mengulurkan embernya, kemudian Nabi Yusuf pegang, ada orang, ada ember itu, pegang gitu. Berat, ayo tarik, bantu, tarik. Qala ya Busyra, hadza gulam. Kata yang narik ember, ya Busyra, oi, Masya Allah, ini ada anak kecil. Hadza gulam, anak kecil. Ya Busyra, alangkah senangnya, ini sangat menyenangkan. Ya Busyra. Itulah. Jadi Nabi Yusuf di sumur itu pun tidak sampai mati kelaparan. Itu termasuk karunia Allah, penjagaan Allah kepada Nabi Yusuf. Diuji memang masuk dalam sumur, tapi dalam waktu sekian saat, nggak disebutkan berapa, tapi yang jelas beliau tidak sampai mati kelaparan. Ada datang pertolongan. Ai istabsyir wa qala hadza gulam nafis. Hadza gulamun nafisun. Apa nafis? Kalau laki-laki nafis, kalau perempuan nafisatun. Berharga. Ini anak ganteng nih, mahal nih. Wah, senang mereka dapat Nabi Yusuf itu. Wa asarruhu bid'atan. Mereka ingin diem-diem. Diem lah. Kita bawa, nanti sampai di Mesir kita jual. Itu mereka asarru dari sirrun, merahasiakan, menyembunyikan. Nabi Yusuf disembunyikan, mau mereka jadikan barang dagang, mereka jual. Wa kana ikhwatu qoriban minhu. Ternyata abang-abangnya tadi belum pulang. Sebelum kisah ketemu bapaknya tadi ya. Ini kan masih kisah ketika baru nyemplungkan Yusuf. Abang-abangnya masih cari situ. Qoriban minhu. Fastarahu as-sayyaratu minhum. Maka akhirnya Nabi Yusuf itu dibeli dari abang-abangnya itu. Wah, apa ceritanya? Bisa maning bahsin qalilun jiddan. Yusuf dijual oleh abang-abangnya dengan harga yang sedikit. Bisa manin bahsin, enggak mahal. Kenapa harganya sedikit? Qalilun jiddan. Fasirruhu fassarahu, dijelaskan darahim ma'dud, hanya beberapa dirham saja. Wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka memang sebenarnya nggak ada perlu pada harga Nabi Yusuf, itu nggak perlu. Kenapa? Li'anna lam yakun lahum qasdun. Karena mereka nggak punya target apa-apa, tujuan. Yang penting apa? Yang penting illa taghyibu wa ib'adu an abihi. Tujuan abang-abangnya tadi nyemplungkan ke dalam sumur itu tujuannya cuma satu. Tab'id, menjauhkan Nabi Yusuf dari abinya. Pokoknya udah Yusuf nggak di rumah lagi. Dia entah mau dibeli orang yang minta harganya terserah. Pokoknya dia jangan di rumah lagi. Targetnya cuma itu, makanya nggak dijual mahal. Walam yakun lahum qasdun fi akhdhi thamani. Dan mereka abang-abangnya itu nggak ada tujuan untuk menilai berapa mau dijual adiknya. Karena tujuannya cuma supaya Yusuf nggak ada di rumah, Yusuf nggak dekat dengan abinya, Yusuf nggak ada di rumah lagi. Tujuannya cuma itu. Wal makna fi hadza. Kemudian penafsir sini menyebutkan mungkin maknanya adalah an-sayyarah. Kafilah tadi lamma wajaduhu, ketika menjumpai Yusuf, azamu an yusirru amrah. Mereka sebenarnya pengen untuk diam-diam bawa kita aja. Wa yas'alu min jumlati badha'ihim, ingin menjadikan Yusuf itu sebagai salah satu bentuk barang dagangannya allati ma'am. Hatta ja'ahum ikhwatu, sampai kemudian datang abang itu tadi. Datang abang, Pak, itu mau bawa
kami dapat di sumur kok. Kami ngambil air. Dan dia bergantungan di tali timba itu. Naik. Ya kami bawa lah. Tunggu Pak, tunggu. Faza'amu annau abidun minhum. Abang-abangnya bikin sandiwara. Pak, itu budak kami. Lari dari rumah. Adiknya satu bapak dibilang budak yang kabur. Itulah. Ya Nabi Yusuf dengarlah apa yang diceritakan itu. Karena begitu nanti ketemu di istana, abang-abang ingat dulu apa yang abang perbuat pada saya. Iya ingat saya, maafkan kamilah ya, gitu. Fastarauhu minhum. Karena dibilang ini adalah budak yang kabur dari abang-abangnya ini, bukan dibilang adiknya, budak yang kabur. Udahlah kalau itu kabur budak bapak, abang-abang, kalian beli aja lah. Bidzalika sama dengan harga sekitar. Wastausaku minhum fihi li alla yahrub wa alam. Dan dia yakin bahwa sudahlah, sepakat berapapun dibeli terserah. Yang penting dia nggak lari lagi dari kami. Udah sama abang-abang, silakan dibawa. Ya Allah, itu. Begitulah kisah ini. Nabi Yusuf dijual oleh abang-abangnya, dianggapnya dibilang sebagai budak yang abid, budak yang kabur. Ayat 21. Ailamma dhahaba bisayar ila Misra wa ba'u biha fastarau aziz Misra. Telah kafilah tadi berangkat dari tempat itu sampai ke Mesir, akhirnya dijuallah Nabi Yusuf itu dan dibeli oleh Aziz Misra, petinggi Mesir. Misra. Falam mastarahu ajababi wa wasa alaihi imratahu. Sudah dibeli, ini anak murjal ini. Ya Pak, silakan beli Pak. Berapa harganya? Sekian. Dibayar oleh Aziz petinggi Mesir itu, bawa pulang kemudian, ya Allah ini anak kayak gini dijual coba sayangnya. Wa wasa alaihi imratahu, akhirnya dia berpesan pada istrinya, akrimi maswahu. Dek, kalau bahasa kita di sini, Dek bilang buat istrinya, Dek, akrimi maswahu, diurus dia dengan baik. Akrimi, muliakan dia, urus dengan baik, bahasa Inggris. Asa ayang fa'ana, mudah-mudahan dia nanti banyak mendatangkan faedah ke kita. Awnat takidah waladan, atau kita jadikan sebagai anak. Gitulah semangatnya membeli Nabi Yusuf. Aima yang fa'ana kana fil abid bi anwa'il khadam wa imma yas'a annastan ta'afihi istimta'ina bil auladina falala dzalika innahu lam yakun lahu walad. Kemudian diduga bahwa memang suami istri ini enggak punya anak sehingga harus mengangkat Nabi Yusuf. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi. Demikianlah kami tempatkan, kami posisikan, kami berikan tempat yang mulia untuk Yusuf itu fil ardi. Maksudnya kama yasarna lahu ayyastariyau aziz Misr. Bagaimana kami permudah Yusuf itu akhirnya dibeli dengan mudah oleh petinggi. Yang tadinya di daerah yang kampung-kampung tah di mana kampung bapaknya Nabi Yakub itu bersama abang-abangnya, sekarang tadi cemplungkan ke sumur, malah tinggal sekarang di kota, di rumah petinggi Mesir. Itu Allah yang ngatur itu. Allah yang ngatur. Begitulah takdir Nabi Yusuf sampai saat itu. Wa yukrimu hadzal ikram, dan Nabi Yusuf dimuliakan dengan cara itu. Ja'alna hadza muqaddimatan, ini sebagai bentuk muqaddimah, pembuat litamkini fil ardi, agar Nabi Yusuf nanti di tempat-tempat yang mulia. Min hadzat thariq, dengan cara seperti ini. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadis, dan ketika Nabi Yusuf diposisikan di tempat seperti itu, enggak banyak keributan,
di rumah Aziz, petinggi Mesir, beliau malah akan diajari Allah minta awilil ahadis setelah nanti proses berikutnya. Idza baqiya syughlalahu wa lahum siwa al-ilm sara dzalika min asbabi ta'allumihi ilman katsiran. Ketika dia enggak banyak kesibukan lagi, dia hanya akan fokus belajar ilmu yang banyak. Min ilmi akal wa ilmi takbir wa ghairi dzalika. Seperti antum yang sekarang di pondok, kesibukan yang lain-lain enggak ada yang fokus belajar. Tapi kalau masih ada kesibukan, seperti kalau tidak berada di asrama mungkin akan kegiatan ini, kegiatan itu. Nabi Yusuf ternyata oleh Allah ditempatkan seperti itu untuk fokus akan diajar oleh Allah. Wallahu ghalibu ala amri. Allah itu menguasai segala urusannya. Allah punya rencana, Allah berkuasa untuk menjalankannya. Ai amruhu ta'ala nafidun. Urusan Allah itu akan terlaksana pasti, karena itu rencananya Allah. Nafidun la yubdiluhu mubtilun, tidak akan bisa dibatalkan, digagalkan oleh seorang pun. Wala yaglibuhu mughalibun, dan dia tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi banyak manusia yang tidak tahu bahwa Allah itu akan menjalankan rencananya. Falidzalika yajri minhum, oleh karena itu yang mereka kerjakan abang-abang Nabi Yusuf itu wa yasdur, muncul tindakan itu fi mughalabati ahkamillahil qadariyah, sebenarnya itu tidak akan bisa mengalahkan ketentuan Allah. Wa hum ajaz, mereka punya rencana, ternyata mereka lebih lemah daripada rencana Allah. Wal afu midakan, lebih lemah dari itu. Nanti berjalan rencana Allah, Yusuf akan kemana, rencana Allah yang berjalan. Rencana abang-abangnya, ternyata nanti dengan proses kisah ini nanti abang-abangnya makin lama makin dalam kondisi yang tidak baik. Tapi nanti akan ada dimaafkan oleh Nabi Yusuf dan orang tua. Ayat ke-22. Itu 22. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Walamma balagha asyuddahu, ketika Nabi Yusuf sampai ke asyuddahu, usia dewasanya, kamala quwwatihi ma'nawiyah wal hissiyah, mentalnya sudah kuat, fisiknya sudah bisa jadi remaja yang kuat, wasolaha, dan sudah membaik, sudah soleh, sudah bagus, li ayatahammalal ahmal aftakilah, mental dan fisiknya, pikiran sudah sanggup membawa beban yang berat, minan buah warisalah. Kalau seandainya nanti oleh Allah diberi perintah kenabian, diangkat jadi rasul, sudah siap dia. Tadi kan masih kecil, dikerjain dalam tanda kutip oleh abang-abangnya masih kecil. Nah, ketika sudah besar, atainahu hukman wa ilman, kami Allah berikan kepadanya hukman wa ilman, kekuasaan dan ilmu. Ai ja'alahu nabiyyan wa rasulan, kami jadikan Yusuf itu sebagai nabi dan rasul. Wa aliman rabbaniyan, dan orang yang banyak ilmu rabbani. Wa kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami membalas orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Balasannya kayak gitu, disia-siakan, dianiaya, dikerjain, bahasa sekarang dibully, entah kayak gitu, entah apa namanya lagi, dibully. Tapi karena orangnya baik, najzi, akan kami beri balasan. Yang membalas siapa? Allah. Fi ibadatil khaliq, karena Nabi Yusuf sudah sangat bagus ibadahnya kepada Allah, ibadil juhdi wan nushi fiha. Seluruh tenaganya, waktunya, kemampuannya sudah dituangkan semua untuk beribadah kepada Allah.
wa ila ibadillah, dan juga Nabi Yusuf orang yang baik kepada sesama manusia, bibadri naf'i wal ihsan ilaihim. Nabi Yusuf juga baik pada sesama, apa yang bisa dikerjakan bermanfaat orang banyak diberikan. Nutihim min jumlatil jaza ala ihsanihim ilman nafi'an. Kami berikan sekian banyak balasan karena kebaikannya berupa ilmu yang bermanfaat. Ini resep. Kalau pengen diberi Allah ilmu yang bermanfaat, jadilah orang yang baik kepada Allah, beribadah dengan baik, kepada sesama berilah manfaat yang baik. Insya Allah akan Allah beri balasan berupa ilman nafi, ilmu yang bermanfaat. Wa dalla hadza ala anna Yusuf fi maqamil ihsan. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf itu berada di makom tingkatan orang yang ihsan, baik. Faqawqal hukma bainan nas, sehingga Nabi Yusuf diberi kedudukan, kekuasaan di antara sekian banyak manusia. Wal ilma katsira wa nubuwah, dan diberi ilmu yang banyak dan diberi status kenabian. Nah, kalau nabi kan kita nggak mungkin lagi ya, karena sudah Nabi menutup zaman, ya kita akan diberi kekuasaan, diberi ilmu oleh Allah karena kalau kita jadi orang yang baik. Hadhil mihnah al-'azimah, ini ujian besar. Ujian besar, kenapa? Diberi kekuasaan oleh Allah, diberi ilmu dan diangkat jadi nabi. A'dham ala Yusuf min mihnati ikhwatihi, pengangkatan beliau sebagai orang yang nanti petinggi di Mesir, diberi ilmu yang banyak, bisa menakwilkan mimpi, dan beliau juga menjadi nabi. Ini ujian yang lebih besar daripada ujian yang dilakukan oleh abang-abangnya kepada beliau. Wasabru 'alaiha, dan beliau sabar menghadapi ujian itu. A'damu ajran, sabar untuk menjadi orang yang berkuasa pada sekian banyak manusia, tapi dipegang aturan-aturan Allah sebagai jadi penguasa, hukma yang adil, wal ilmal kasih, dan diberi ilmu, ilmunya bermanfaat bagi orang banyak, wa nubuwah, jadi nabi. Untuk menjadi orang seperti ini beliau sabar, maka a'dhamu ajrun, pahalanya lebih tinggi daripada sabar menghadapi gangguan kedzaliman abang-abangnya. Lianal sabru ikhtiarin, karena kesabaran yang jadi nabi, ngurus orang banyak, nanti jadi petinggi Mesir itu sabru ikhtiarin, kesabaran bisa memilih. Nah, kalau Allah berikan kedudukan, Allah berikan ilmu, Allah jadikan nabi, kalau seandainya nggak sabar mengerem diri pada posisi-posisi yang sudah Allah kasih batas, nanti bisa menyalahgunakan amanah, bisa ilmunya diselewengkan, kenabiannya bisa nanti cacat gara-gara apa yang dilewat. Tapi ya begitulah Allah Maha Kuasa. Nabi Yusuf sabar. Ma'awujudi dawa'il kasirah, bersama dengan itu banyak faktor-faktor yang menggoda beliau ketika memegang amanah dari Allah. Liwil fi'li, untuk terjun dalam suatu perubahan tidak baik. Faqaddama mahabbat Allah 'alaiha, maka Nabi Yusuf lebih mengutamakan cinta kepada Allah. Karena itu tindakan yang berikutnya, Nabi Yusuf ini terbimbing oleh Allah dengan sikap-sikap akhlak yang baik. Wa amma mihnatuhu bi ikhwatihi, adapun ujian Nabi Yusuf dari abang-abangnya, fasabruhu sabru ittirarin, kesabaran Nabi Yusuf menghadapi sikap abang-abangnya itu sabru ittirarin, kesabaran terpaksa. Dek, diam aja. Ayo cemplungkan. Belum masukkan dalam sumur, terpaksalah sabar. Terpaksa sabar karena nggak bisa ngelawan. Sabru ittirorin, jadi ada sabru ikhtiar, ada sabru ittiror. Bimanzilatil amrad wal makari, itu seperti orang kalau sakit, udah minum obat ini, minum obat itu, makan ini, makan itu, sakit juga belum sembuh, terpaksalah sabar. Terpaksa sabar karena nggak ada pilihan lain.
Kayak gitulah Nabi Yusuf ketika diganggu, disakiti oleh apa namanya, terpaksa sabar. Ada pahalanya? Ada, cuma dia lebih kecil daripada pahala yang tadi sabru ikhtiar. Sabru ikhtiar juga nanti ketika Nabi Yusuf menghadapi godaan wanita. Ada dua pilihan, mau diajak berbuat tidak baik atau dia menghindar, sabar untuk menghindari perbuatan dosa itu. Itu ikhtiar, sabru ikhtiar. Itu lebih tinggi. Seperti antum kayak gini. Antum bisa sabar di pondok, di asrama, belajar, beribadah bersama para ustadz, kawan-kawan, sabar, belajar. Itu pilihan pertama yang baik. Tapi kalau antum nggak sabar, bisa milih kabur melanggar peraturan. Nah itu ikhtiar juga, pilihan juga. Tapi ketika antum memilih sabar untuk tetap baik, fokus belajar, fokus beribadah, itu pahalanya besar. Pahalanya besar karena milih, ada peluang sebenarnya, ada peluang untuk tidak baik, tapi antum milih ya itu sabru ikhtiar namanya. Baik, berikutnya. Lanjut aja ke ayat 23 ya, 23 24. 23 24 ya. Ketiganya wakana. Ketika Nabi Yusuf sudah ada di rumahnya Azizun Misra, petinggi Mesir. Lahu minal jamal. Nabi Yusuf itu punya kelebihan, ganteng, jamal, wal kamal, sempurna dia. Kalau mualim itu pernah dengarkan pernyataan seorang wanita yang dia kagum seorang laki-laki, udahlah kak, jangan diingat lagi si fulan itu. Kayak mana ya pak ya, dia itu ganteng kali loh. Udah kakak udah punya suami. Iya masih ingat aja pak katanya. Jadi memang kadang ada orang yang ganteng terus sesuatunya itu dianggap sempurna itu susah untuk melupakan. Ada pernah sekali saya menjumpai orang itu pernah, tapi ya saya nasihati, udahlah, janganlah, nggak boleh. Jadi ini Nabi Yusuf itu punya jamal, kegantengan, punya kamal, kesempurnaan. Wal baha itu ya ganteng juga, ganteng, bahak. Jadi kok tertawa terbahak-bahak bukan ganteng. Bahak itu ganteng juga. Ma'ujaba dzalika an rawadatul allati huwa fi baitiha an nafsi. Karena gantengnya, karena sempurnanya fisik dan pribadi Nabi Yusuf itu, sehingga memancing tuan rumah, ibu angkatnya itu untuk rawadat, menggodanya. Nabi Yusuf ganteng, makanya terpancing untuk menggodanya muda Yusuf. Huwa gulamuha. Yusuf ini anaknya, anak angkatnya. Wa tahta tadbiriha. Yusuf ini berada dalam kekuasaan kepengurusan mamanya. Wal maskan wahid. Tempat tinggalnya satu rumah. Ini beberapa catatan. Kenapa? Kondisi seperti itu. Ya tayassaru fihi iqaul amril makruh. Sehingga sangat mudah untuk terjadi sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak dikehendaki. Bisa terjadi satu rumah, anak angkatnya sendiri ganteng, sempurna pribadi fisiknya dan pribadinya itu sempurna. Ya Allah, gimana nggak tergoda? Apalagi min ghairi syu'uri ahadin, tanpa diketahui oleh seorang pun. Karena di rumah itu cuma 3 orang, suaminya, istrinya, Yusuf. Suaminya kerja, yang ada di rumah cuma min ghairi syu'uri ahadin. Gak bisa dipantau, gak bisa dideteksi oleh seorang pun.
wala ihsasi basarin, dan siapa nggak akan tahu kalau di rumah itu ada 2 orang. Nah, kejadian itu berapa lama berlalu berjalan. Wazadatil musibah, yang lebih menambah parahnya lagi, bi an ghalaqatil abwab. Mamanya ini ghalaqatil abwab, pintu-pintu itu ditutup semua. Krek, tutup semua. Siapa nutup? Ghalaqat, taknis. Ya mamanya yang nutup. Ya Allah. Wasara mahallu khalian, sehingga tempat itu, rumah itu jadi sepi. Wahuma aminani, dua-duanya aman. Min dukhuli ahad alaihima, enggak ada orang satu pun bisa masuk. Bisa babi taglikil abwab, karena pintu-pintu semuanya ditutup. Wa qadda'at ila nafsiha, dan mamanya dong ini manggil diri Yusuf. Wa qalat, mamanya bilang, hai talak, sini dong. Hai talak, sini dong. Ai if alil amrul makruh, sini nak, ada pemat. Wa ma'ahada fawa gharibun. Kondisi Nabi Yusuf asing, bukan anak kandung, bukan saudara-saudara senasab, orang asing Nabi Yusuf di rumah itu, anak angkat. La yahtasimu mislahu, nggak pernah merasa malu seperti kejadian pada waktu itu. Kayak mana ya mak ya, kayak mana ya bu ya, kayak mana ya umi ya. Udah sini, orang bukan apa-apanya. Ya Allah, ini kondisi yang kalau kita selalu ingat kisah ini, kita ambil pelajaran dengan benar, insya Allah mudah Allah menguatkan kita menghadapi godaan wanita. Berat kondisinya kayak gitu tadi. Makanya kalau hari ini banyak perbuatan yang tidak bagus kayak ini terjadi. Kok dibilang Nabi Yusuf bisa sanggup menghindari itu, yaitu semuanya dengan karunia dari Allah. Tapi kita yang mudah-mudahan Allah kuatkan juga untuk menghadapi godaan yang paling berat bagi umat ini, harta dan wanita, dengan belajar kisah ini, tafsir ini, dan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa lagi? Ma yahtasimu idza kana fi watani. Enggak akan semalu itu kecuali kalau dia itu misalnya ada di kampungnya sendiri. Ini di negeri orang, diajak berbuat yang enggak benar. Fabai wabaina ma'arifi, dan bersama dengan itu Nabi Yusuf tahu itu yang tidak. Wa huwa asiru tahta yadina. Nabi Yusuf itu berada dalam genggaman kekuasaan mama angkat. Wah, itu lain lagi mas lagi. Wahya sayyidatuha, itulah tuannya. Tadi kan beli budak, dibeli oleh suaminya dari pajak. Sampai di rumah itu entah budak entah anak angkat, yang jelas beliau di rumah itu bukan siapa-siapa. Dibilang anak angkat ya anak angkat, dibilang budak ya bisa jadi budak. Wahia sayyidatuha, mamanya itu adalah tuannya, nyonyanya. Wa fiya minal jamal, mamanya juga jamal juga, cantik. Ma yad'u ila ma hunalika, yang juga akan ada daya tarik. Wahua, padahal Nabi Yusuf syabun azabun, Nabi Yusuf masih muda dan masih lajang. Syabun azabun, azab itu lajang, perjaka. Waqad tawa
adathu. Nabi Yusuf sudah diancam tawadat. Illam yaf'al ma ta'muruhu bih. Kalau Nabi Yusuf nggak mau melaksanakan perintah mamanya itu, awas kalau nggak mau ya. Ancamannya apa? Bisijni. Kalau nggak mau juga awas, penjarakan nanti. Awil adabil alim, atau akan disiksa dengan siksa yang pedih. Diajak berbuat zina, kalau nggak mau akan disiksa atau dipenjarakan. Ya Allah. Ujian berat itu. Ujian berat bagi anak muda. Berat kali, berat. Muda sangat berat. Kayak mualim dan ustaz juga sudah punya istri, itu juga sangat berat. Lebih berat lagi. Karena kalau misalnya pun orang sudah menikah berbuat dosa zina, hukumannya berat, berarti memang itu sebenarnya itu apa? Dosa yang sangat berat, cobaan yang sangat berat. Baik, lanjutan. Fasobaro an maksiatillah. Ya Allah. Nabi Yusuf sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Ma'a wujudid da'il qawi. Padahal ada peluang besar wujudid da'il qawi. Ada peluang besar untuk berbuat itu. Gak ada yang tahu. Ya Allah. Tapi kesabaran Nabi Yusuf inilah yang harus kita teladani. Li'annau qad hamma fiha hamman. Karena Nabi Yusuf pun juga sudah tertarik dengan kondisi bujukan yang sangat berat seperti itu. Nabi Yusuf awalnya tidak ada keinginan untuk berbuat dosa. Karena dibujuk, dirayu, diancam. Akhirnya Nabi Yusuf pun hampir aja ke arah itu, mau ke arah itu. Hamma. Tarakahu lillah. Nabi Yusuf tinggalkan perbuatan tidak baik itu karena takut pada Allah. Wa qaddama muradallahi ala muradin nafsi al-ammarah bisu. Nabi Yusuf mendahulukan keinginan Allah daripada keinginan hawa nafsunya yang selalu menyuruh kepada yang tidak baik. Wa ra'a min burhani rabbih. Nabi Yusuf pada waktu melihat tanda kekuasaan Allah, wa huwa ma ma'u minal ilmi wal iman. Pada waktu digoda oleh mama angkatnya itu, Nabi Yusuf melihat tanda kebesaran Allah berupa iman dan ilmu. Al-mujab litarki kulli ma haram Allah, yang menyebabkan karena ada iman, ada ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Dosa. Tinggalkan dosa ini. Ada iman, ada ilmu, akhirnya ditinggalkan lagi. Maha ujabalahul bu'du wal inkifa, yang menjadikan dia juga untuk jauh dan menahan diri an hadhil maksiatil kabir, dari perbuatan dosa besar. Akhirnya apa yang Nabi Yusuf ucapkan? Qala, ketika dipanggil oleh mama angkatnya, hai talak, sini dong. Mau ngapain? Sinilah pokoknya. Qala, Nabi Yusuf, ma'adzallah. Yang sering kita ucapkan apa? Na'udzubillah min dzalik. Ini ada yang singkat, ma'adzallah. Sama artinya. Ma'adzallah. Ai a'udzu billah, aku berlindung pada Allah an af'ala hadzal fi'lal qabih. Berlindung pada Allah agar jangan berbuat perbuatan yang tidak baik ini. Li'anna mimma yasqatullah, itu yuskitullah, itu akan buat Allah tuh murka. Wa yumitu an, akan menjauhkan dari Allah. Wa li'annahu khiyanah fi haqqi sayyidi alladzi akrama maswaya. Enggak, ini perbuatan dosa, enggak boleh. Kalau saya kerjakan juga Allah nanti murka. Kalau kerjakan juga saya berkhianat, mengkhianati bapak nanti. Bapak udah baik sama saya, kalau saya buat ini juga enggak.
Fala yaliqu bi, enggak pantas, enggak cocok untuk saya an uqabilahu fi ahli, untuk membalas baik budinya bapak tuan rumahnya itu, tuan bapak angkatnya ya, untuk yang tidak baik. Bi akbahi muqabalah. Wa hadza min a'dhami dzulmi, ini termasuk kesalahan besar. Wa dzalimu la yuflih, orang yang bersalah itu enggak akan pernah berjaya. Ini sikap Nabi Yusuf luar biasa. Luar biasa. Ada ilmu, ada iman, kemudian Allah jaga dengan pikiran yang sehat. Padahal udah kondisi kayak gitu, bisa itu hilang akal, itu hilang pertimbangan. Oh, naudzubillah. Walhasil, kesimpulannya, anau ja'alatul mawani lahu min hadzal fi'li. Kesimpulannya, Allah menjadikan penghalang bagi Nabi Yusuf dari perbuatan dosa itu, yakni takwa Allah, bertakwa, takut pada Allah. Wa mura'atu haqqi sayyidih, dan dia menjaga hak tuan rumahnya, tuan bapak angkatnya, alladzi akramahu, yang telah memuliakan meliharanya selama ini. Wasiyanata nafsih anidulmi, dan Nabi Yusuf juga menjaga nama baik dirinya, sianah, menjaga. Saya selama ini nggak pernah berbuat dosa besar, dosa kecil, nggak seperti ini, enggak lah. Alladzi la yuflih man ta'atahu, nggak akan pernah beruntung orang yang nekat berbuat itu. Wa kadzalika ma manallahu alaihi min burhanil iman alladzi fi qalbi. Itu juga yang menjadi penghalang itu, Allah berikan iman yang kuat dalam hati Nabi Yusuf. Wa yaqtadi minhu imtithalul awamir wa tinabuz zawajir. Dengan imannya itu Nabi Yusuf harus menjalani perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Wal jami' lidzalika kulli, kesimpulannya semuanya, anallahu sarrafa ansu, Allah sudah memalingkan dari Nabi Yusuf itu kejahatan, wal fahsya, dan perbuatan yang keji, li'annahu min ibadihil mukhlasin. Karena Nabi Yusuf termasuk hamba-hambanya yang mukhlasin, dipilih bersih. Di surat yang lain nanti, surat Araf kalau nggak salah, iblis itu angkat tangan dari orang yang illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini kunci yang iblis angkat tangan, udah orang mukhlasin nggak sanggup saja. Itu dia harus kita cari derajat sampai bisa mukhlasin, kita cari apa saja. Karena kalau ada kisah abid ahli ibadah yang berzina, membunuh, murtad, itu ibadahnya kan banyak, tapi nggak sampai ke derajat mukhlasin. Ini Nabi Yusuf kondisi seperti tadi selamat coba, ya Allah. Waqtarahum waqtassahum li nafsih, dan Allah telah memilihnya di antara hamba-hambanya, waqtan, dan dikhususkan. Wa asda alaihim minan ni'am, dan terasa nikmat yang sangat mulia. Wa sarrafa an makarid, dan dijaga daripada hal yang tidak menyenangkan. Maka nubihi min khiyari khalqi, karena mereka orang mukhlasin itu adalah makhluk yang dipilih oleh Allah. Sampai situ aja dulu, sudah jam 10, sampai ayat yang ke-24. Ya, semoga berfaedah. Pelajaran demi pelajaran, ayat demi ayat, kita ambil faedahnya untuk jadikan pedoman. Ini termasuk resep untuk menghadapi godaan yang sangat berat, godaan wanita. Telah tadi dihadapkan dengan gangguan daripada abang-abang Nabi Yusuf. Ternyata Allah menjaganya, Allah menyayanginya dengan cara keselamatan dari perbuatan tidak baik. Baik, demikianlah. Kalau ada yang tidak benar mau diluruskan, kalau ada yang salah mau dibetulkan, karena saya manusia biasa, kajiannya juga kajian yang sangat bagus, tapi mungkin keterbatasan ilmu saya yang tidak lengkap, tidak sempurna. Mau nanti dilengkapi sendiri, cari buku atau penceramah atau ustaz yang lebih pandai dari saya sekedar aja. Mudah-mudahan yang sekedar sederhana ini bisa mendatangkan faedah. Demikian, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, membimbing kita di jalan yang lurus, dan diberi akhir hayat yang baik, husnul khotimah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.